Kembali dengan saya Harjito dalam seri tutorial membuat alat evaluasi dengan menggunakan Google Form. Untuk tutorial kita bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana membuat alat evaluasi dalam bentuk kuis atau soal dengan menggunakan Google Form. Google Form memiliki beberapa kelebihan, yaitu bisa diakses online di HP, tab ataupun laptop, tapi dan gratis, tapi juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain adalah di dalam Google Form itu formatnya adalah susah untuk diedit menggunakan seperti equation editor. Kemudian problem yang lain adalah terkait dengan gambar. Jadi kalau misalnya kita ingin teks yang ada gambarnya itu tidak bisa. Yang bisa adalah gambar 100% atau teks 100%. Tapi walaupun begitu, dengan beberapa kelebihan itu merupakan alternatif yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu semua karena Google itu cukup familiar bagi siswa-siswa kita. Oke, kita mulai saja. Langkahnya adalah kita masuk di alamatnya .google.com/forms. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita memulai bekerja, kita pastikan dulu tahu email yang kita gunakan. Kadang-kadang kita memiliki lebih dari satu email. Sebagai contohnya ini saya memiliki 2 email. Nah, kita harus tahu email mana yang kita gunakan. Seandainya kita salah memilih email, maka kita bisa menambahkan email kita yang lain sebagai kolaborator, sehingga dokumen itu bisa diedit menggunakan email manapun nantinya. Oke, ini saya menggunakan email UNES. Lalu saya akan membuat blank quiz. Blank quiz itu berarti soal, modelnya sudah soal, sehingga pengaturannya nanti hanya pengaturan lain-lain gitu ya. Nah, kita beri nama ulangan harian 1. Lalu di sini kita jelaskan deskripsi itu adalah kita isi dengan ketentuan atau petunjuk pengerjaan. Bagaimana cara mengerjakannya, lalu bagaimana scoringnya. Jadi kalau benar skor berapa, misalnya skor 4, salah skor -1, kosong skor 0. Sebaiknya dituliskan sehingga siswa tidak merasa terjebak. Lalu kita bisa atur penyimpanannya di folder yang mana. Misalkan kita buat folder baru namanya workshop daring. Oke, lalu kita simpan di sini. Maka nanti dokumen form kita itu terkumpul di dalam satu folder. Lalu kita klik bagian pengaturan. Apakah kita akan mewajibkan mengisi email? Kalau iya, collect email. Ini untuk memastikan identitas biasanya. Nah, kalau ini bisa kita tentukan iya atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita klik iya, maka nanti responden atau siswa akan mendapatkan pemberitahuan bahwa sudah mengisi gitu. Jadi ini memastikan. Tapi ini juga bisa diatur apakah otomatis dikirim atau hanya jika diminta. Lalu karena saya menggunakan akun UNES, maka di sini bisa melakukan pembatasan hanya yang memiliki email UNES saja yang diizinkan mengisi. Tapi kalau kita cek di sini uncheck, maka bisa diisi oleh semua pihak. Kita batasi satu orang hanya boleh mengisi 1. Tapi kalau lembar pengamatan, harusnya boleh mengisi lebih dari 1 karena yang diamati bisa berbeda. Lalu boleh tidak mengedit jawaban setelah terkirim. Kalau boleh ya diklik, kalau tidak boleh ya jangan diklik, di-uncheck. Kemudian apakah diizinkan untuk melihat ringkasan dari semua jawaban? Jika ya, ya diklik, jika tidak perlu diklik. Kemudian presentation akan menampilkan show progress bar, yang artinya dia akan tahu sudah berapa soal dikerjakan, lalu ini diacak
ini akan aktif kalau kita tidak melakukan pembatasan tadi. Lalu di sini bisa diisi pesan terima kasih sudah menjawab. Kemudian, nah kita atur di sini apakah siswa akan bisa langsung mendapatkan hasil. Kalau iya, ini dicek. Kalau tidak, maka di sini. Tapi kalau kita cek di sini, hasil tes itu baru bisa dilihat kalau sudah kita kirimkan. Kemudian di sini bisa kita atur apakah boleh dilihat atau tidak. Kalau boleh dilihat ya tentunya di klik ini. Kita klik save. Oke, maka kita bisa memulai dengan membuat pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda, yaitu misalnya luas persegi panjang dengan panjang 20 cm, lebar 1,5 desimeter adalah titik-titik meter persegi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ya salah satu kelemahannya kita tidak bisa membuat pangkat 2. Nah, optionnya kita bisa isikan di sini. Misalnya yang pertama adalah harusnya jawabannya adalah 300 cm ya. 300 cm persegi. Tapi di sini kan mintanya adalah meter persegi. Misalnya berarti atau kita di sini cm persegi. Jadi jawaban yang pertama misalnya adalah 100, jawaban yang kedua adalah 200, jawaban yang ketiga adalah 300, jawaban keempat 400. Jawaban yang benar adalah 300, berarti answer Q adalah 300. Apakah mau diberi feedback atau tidak? Kalau ulangan harian penilaian mestinya tidak ada feedback di saat di tes tadi. Kita buat soal yang kedua. Misalkan dalam bentuk isian singkat. Soalnya sama, tapi bentuknya yang berbeda. Oke. Maka jawabannya ini adalah 300 berupa number, maka kita set sebagai number. Lalu kita pilih jawabannya adalah 300. Oke. Soal berikutnya misalnya dalam bentuk uraian. Berarti paragraf. Berapakah luas persegi panjang? Kurang panjang nanti jawabannya ya. Uraian berarti jelaskan definisi gerak jatuh bebas. Oke. Karena uraian kita tidak usah pakai answer Q karena jawabannya bisa beragam. Oke. Untuk naskah soalnya kira-kira seperti ini. Ini adalah modelnya, ada 3 macam. Pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Nah, kemudian kita bisa menambahkan section. Jadi di sini kita tambahkan section. Maka pada soal bagian ini itu adalah section yang kedua. Misalnya ini adalah kompetensi ABC. Kita tambahkan lagi di sini, ini adalah untuk kompetensi PQR. Kemudian di sini adalah kita tambahkan kompetensi XYZ. Tujuannya menambahkan section adalah setiap soal nanti akan muncul di halaman berbeda. Jadi ketika siswa menjawab itu
yang tampil hanya satu soal. Tapi kalau kita tambahkan section, maka soal itu akan muncul bersamaan. Oke, seperti ini. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Kita send. Di sini ada beberapa pilihan, bisa dikirim lewat email, bisa lewat URL yang nanti bisa kita share lewat WA, bisa juga ditempelkan di website. Oke, misalnya kita pilih link, kita copy, lalu kita kirimkan ke siswa. Siswa akan menjawab. Di sini progress bar mengerjakan 1 dari 4. Emailnya diminta Arjito, dijawab, misalnya jawabnya 200, ini jawabannya 300, ini jawabannya gerak tanpa kecepatan awal, lalu submit. Oke, sudah terjawab. Nah, kita lihat di sini pada bagian respon sekarang sudah muncul 1, artinya sudah ada 1 jawaban. Bisa dilihat secara summary-nya. Ini jawaban umumnya. Untuk nomor 1 100%, ini bisa dijawab per pertanyaan. Nanti kalau ada 10 orang ya muncul orang pertama untuk pertanyaan 1 bagaimana dan seterusnya. Kalau ini adalah per individu 1, individu 2 dan seterusnya. Nah, terus kita bisa tampung ini. Kalau kita mau olah lebih lanjut, kita bisa manfaatkan Google Spreadsheet. Kita klik di sini, kita pilih New Spreadsheet, lalu kita create. Tunggu sebentar, maka spreadsheet akan dibuat dan otomatis jawaban itu akan muncul di sini. Oke, kita ubah namanya dulu. Ini adalah hasil ulangan harian 1 supaya gampang untuk memanagenya. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lakukan pengolahan lebih lanjut bagaimana caranya untuk memberikan scoring yang istilahnya itu kita custom. Jadi kalau dijawab bagaimana, jawaban benar berapa, jawaban salah berapa, tidak dijawab itu bagaimana. Kalau soal uraian itu apakah kita menyebut kata ini nilainya berapa, menyebut kata ini berapa nilainya. Kalau itu bisa kita program sehingga lebih mudah kita di dalam melakukan koreksi. Jadi nanti misalnya katakanlah kalau mengandung kata ini nilai basicnya sekian, lalu kita ingin baca, lalu kita tinggal tambahkan berapa gitu. Nah, untuk tugas kita pertama kali nanti Bapak Ibu, yang pertama adalah ini, klik send, lalu klik link di sini, copy URL ini, itu sebagai URL form. Nanti Bapak Ibu buka form yang di penugasan 1, lalu di situ Bapak Ibu isikan untuk tugas 1. Nanti ada 2 link yang harus ditempel, harus dipasang di sana, yaitu link pertama adalah link ini, nanti di copy, ditempel. Yang kedua adalah link dari sini, jadi file, publish to web, lalu pilih hasil ulangan 1, lalu di publish. Nah, ini muncul link, nanti ini di copy, masukkan sana. Jadi tugasnya hanya mengirimkan link saja. Dengan mengirimkan link nanti bisa diperiksa. Nanti akan saya buat model peer review. Jadi akan saya kelompok-kelompokkan, di mana setiap kelompok nanti saling memeriksa pekerjaan temannya, sehingga ketika produk itu di hari H final, Bapak Ibu diharapkan tugasnya itu benar-benar sudah tugas yang terbaik. Kenapa? Karena sudah saling memeriksa gitu. Oke, demikian tutorial kita yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti di tutorial yang berikutnya. Terima kasih.